Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab hadis Arba'in Nawawi. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada muallif kitab hadis Arba'in Nawawi. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa ahli baitihi wa jami' ashabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa zumailah Hadratin al-imami Muhyiddin Nabi Zakaria al-imam al-Majid Muhyiddin Nabi Zakaria Yahya bin Syarafin Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu sampai halaman berapa? Hadis berapa? Hadis 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhi. Amin ya rabbal alamin. Al-hadisus sadisu. Hadis ke-6. Ini al-halal wal haram. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sadisu. Hadis ke-6. Ini kita akan santri. Yang dulu. Tanda dulu. Tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sadisu. Hadis ke-6. An Abi Abdillah, dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashirin, Nu'man bin Bashir
radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashirin, dari Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu, semoga Allah meridhoi, anhuma, keduanya. Qala, berkata Nu'man, sami'tu, aku mendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innal halala, sesungguhnya al halala, yang halal, itu bayyinun, jelas. Innal halala, sesungguhnya yang halal, itu bayyinun, jelas. Wa innal harama, dan sesungguhnya al harama, yang haram, itu bayyinun, jelas. Wa bainahuma, dan di antara keduanya umurun, terdapat perkara-perkara mustabihatun, yang subhat. La ya'lamuhunna, la, yang tidak, ya'lamuhunna, diketahui, kasirun, oleh kebanyakan, minan nasi, orang, faman, maka barang siapa, ittaqo, yang takwa, ittaqo, yang takut, asyubuhati, terhadap
perkara syubhat. Faqad, maka dia telah istabro'a, menyelamatkan lidinihi, agamanya, wa irzihi, dan kehormatannya, waman, dan barang siapa waqa'a, terjerumus fisyubhati, dalam perkara syubhat, waqa'a, maka dia terjerumus fil harami, dalam perkara yang diharamkan. Saya jelaskan dulu paragraf di hadis ini. Ini al halalu wal haramu, jadi menjelaskan kehalalan dan keharaman. Kalau kita bicara halal haram, maka Nabi menjelaskan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu juga sudah jelas. Maka kita jangan mengambil selain daripada dua ini. Contohnya begini, contoh nasi putih itu adalah sudah jelas kehalalannya, ya. Makan nasi putih itu sudah jelas kehalalannya dan tidak ada keharamannya. Tetapi kalau nasi putih itu diberi sesuatu yang tidak jelas, seperti contohnya kita beli nasi goreng, ya, dikasih merah-merah, dikasih hitam-hitam, terus ketika goreng itu kan keluar apinya. Nah, dan itu hukumnya belum jelas. Jadi perkara yang tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya, yang berdiri di antara keduanya itu namanya syubhat, ya. Minum air putih itu jelas halalnya, tapi kalau dikasih warna-warna, dikasih fermentasi, ya, terus kemudian dikasih lagi yang namanya karbonasi, itu yang menyebabkan perkara halal menjadi syubhat. Kalau kita selalu terjerumus dalam perkara yang syubhat, maka lama-lama kita akan terjerumus dengan perkara haram. Minum air putih itu sudah halal, tapi kalau dikasih warna-warna kemudian bisa menguap juice gitu kan, nah akhirnya kan jadi syubhat itu. Minum kopi sudah jelas halal, kopinya dikasih warna-warna, dikasih apa namanya lambang cinta, dikasih ini warna-warni, ya. Terus dituangi bubuk-bubuk lain di atasnya, akhirnya kopi yang tadinya itu hukumnya jelas halal lama-lama jadi syubhat. Kalau sudah syubhat berarti itu kita akan terjerumus dengan keharaman. Ya contoh, kita minum air putih banyak itu kan gak akan membawa mahdorot, okay? Tapi kalau air putihnya dikasih warna-warna, lama-lama ginjal kita hancur. Karena itu kita selalu menempatkan perkara yang syubhat. Makan nasi sudah enak, ditowel pakai sambal. Siapa yang nyuruh kasih caos? Terus dikasih garam Inggris.
caos Inggris macam-macam itu ya. Lama-lama itu jatuh ke subhat. Akhirnya kita makan nasi goreng, akhirnya tidak menyehatkan. Itu ciri-ciri kalau sesuatunya itu sudah subhat. Minum yang namanya teh itu sudah jelas halal. Siapa nyuruh teh itu diawetkan 1 tahun kuat, dikemas di botol? Kan pilih praktis. Ya, lama-lama juga jadi subhat. Dulu minum teh itu sehat, sekarang minum teh botolan itu ya nggak sehat. Karena teh kok mampu bertahan selama 1 tahun. Tapi orang sekarang kan pilih praktisnya. Dan kadang-kadang merek produk itu menjadi kelas dalam kelas sosial kita. Oh, kalau orang kaya pilihannya teh ini, oh kalau ini teh ini, ya kan? Kita itu yang sudah jelas-jelas. Kadang-kadang contohnya begini, kalau saya punya hajat di sini kan nggak pernah saya menyajikan minuman yang aneh-aneh selain air putih. Tapi mungkin undangan yang lain datang, Gus Fit ini kok mesti minumnya air putih sih. Saya itu menyajikan yang jelas-jelas halal. Kalau saya sajikan teh yang aneh-aneh belum tentu halal, karena itu jatuhnya subhat. Supaya jamaah ini awet hidup, umurnya panjang, ya minum air putih saja. Nanti kalau saya kasih teh merek ini, teh merek ini, nanti yang pulang batuk, nggak bisa ngaji, pilek, gitu. Apalagi kalau umurnya sudah 50 tahun ke atas, salah minum teh aneh-aneh paling ya Ya, maka yang jelas-jelas halal kita makan, yang haram kita tinggalkan. Jadi yang berdiri di antara keduanya ya kita tinggalkan. Contoh perkara yang subhat. Kalau di Kediri kan ada sate 02. Tahu 02? Ya, sate begecot. Itu sebagian ulama menghalalkan, sebagian ulama mengharamkan. Jadi 50-50. Kalau ulama saja berselisih pendapat, maka kita yang sudah tahu hadis ini, maka sebaiknya ditinggalkan. Kalau ulama saja berselisih pendapat, berarti itu namanya subhat. Subhat itu bahasa Jawanya remeng-remeng, yang tidak jelas hukumnya, itu namanya subhat. Minum minuman ini bagaimana Gus? Ya subhat, jangan diminum kalau subhat. Biasanya kan cirinya makanan minuman yang tidak jelas hukumnya itu kan membuat fisik kita jadi rusak. Ombe kopi lanang wis enak, ya wis lah kopi lanang itu, gak usah ditambah creamer. Ya creamer itu kan menyebabkan metabolisme tubuh kita nggak jelas. Akhirnya orang minum kopi jadinya sakit, nanti ulu hatinya sakit, nah, kena tumor, kanker di ulu hati, namanya sirosis. Akhirnya menyalahkan hidup, padahal sudah dikasih tahu oleh Allah, yang halal sudah jelas, yang haram ya juga jelas. Makan ayam, daging ayam kan sudah jelas wis halal, ditambah macam-macam, digimbal-gimbal. Ya, akhirnya nggak jadi nggak jelas. Jadi perkara-perkara yang sudah jelas itu kita ambil manfaatnya, yang haram kita tinggalkan. Tapi Nabi menjelaskan, wa bainahuma umurun mutasyabihatun la ya'lamuhunna kasirun minan nas. Jadi orang rata-rata nggak paham mana yang subhat, mana yang halal, mana yang haram. Kalau kita menjaga sesuatu yang subhat dalam diri kita, berarti kita juga menjaga agama kita, juga menjaga kehormatan harga diri kita. Kalau kita nggak menjaga yang namanya subhat, nanti kita akan terjerumus waqa'a fil haram, ya, akan terjerumus dalam perkara haram.
Minum air putih kan jelas, ya halal. Terus airnya dikemas di botol, dibuka botolnya bisa muncrat juice. Nah, bahasa kimianya kan karbonasi. Ya sudah, kalau seperti itu kan namanya subhat. Yang bikin bisa nguap juice gitu apa? Kan gitu. Nah, itu kan perkara yang subhat. Maka kita bisa melihat kalau orang terlalu banyak makan minum perkara yang subhat, lama-lama ginjalnya rusak, pankreasnya rusak, paru-parunya rusak, hatinya rusak, levernya rusak. Ini contoh yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi jangan kita sering terjerumus dengan perkara yang halal dan haram. Di tengah-tengahnya ada yang namanya syubhat. Kita lanjutkan karroi. Karroi seperti penggembala. Yar'a yang menggembala. Haulal khima. Haula di sekitar. Al-khima cagar. Ya, seperti karroi seperti penggembala, yar'a yang mengembala. Haulal khima. Haula di sekitar. Al-khima cagar. Okay. Yushiku, dia lambat laun ayarta'a akan memasuki fihi ke dalam cagar. Tahu cagar kan? Cagar itu satu tempat yang dilarang memasuki tanpa izin, itu namanya cagar. Cagar alam, cagar budaya dan sebagainya. Nah, bahasa Arabnya al-khima. Ini kalau kita baca terjemahan banyak yang nggak tepat terjemahannya. Kalau bahasa Jawa itu terjemahannya al-khima itu sengkeran. Sengkeran itu ya bahasa Indonesia kita adalah cagar. Ala ketahuilah wa inna bahwa likulli setiap malikin raja khiman memiliki cagar. Ala ketahuilah wa inna bahwa khimallahi cagar Allah maharimuhu adalah perkara-perkara yang diharamkan Allah.
Ala ketahuilah, wa inna bahwa fil jasadi di dalam tubuh, ya, di dalam tubuh ini mudghatun terdapat segumpal daging, idza jika solahat dia baik, solaha maka baiklah apa al jasadu tubuh ini, kulluhu seluruhnya, wa idza jika fasadat dia rusak, fasada maka rusaklah apa al jasadu tubuh ini, kulluhu semuanya, ala ketahuilah wahia bahwa dia al qalbu adalah hati, rawahu meriwayatkan hu hadis siapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Jadi Nabi menjelaskan kalau kita memang menjaga agama kita dan kehormatan diri kita, maka kita harus menjaga cakar, ya. Seperti penggembala, diibaratkan Nabi karroi yar'a haulal khima, seperti orang yang menggembala di sekitaran cakar. Ya, kalau orang Bogor itu kan sukanya menggembala binatang itu di sekitaran istana Bogor. Ya, itu kan ada istana, itu kan namanya cakar, nggak boleh siapapun masuk ke situ tanpa izin. Ya. Kita yang di sini juga cakar, itu banyak cakar, ya kita nggak boleh mengembala di cakar, sekitar cakar. Nanti lama-lama kambing yang kita gembala itu juga masuk ke dalam cakar. Akhirnya kita akan dapat denda karena merusak cakar. Maka diibaratkan bagi setiap raja itu pasti punya tempat yang dinamakan cakar, tidak boleh siapapun masuk. Contoh kalau presiden kita ya punyalah istana negara, kan itu tidak boleh sembarangan orang masuk. Begitu juga Allah itu punya cakar. Cakar bagi Allah itu adalah perkara-perkara yang diharamkan. Jadi kita nggak boleh mendekati perkara-perkara yang diharamkan. Ala wa inna fil jasadi mudghatun. Ketahuilah bahwa di dalam hati ini ada segumpal daging. Kalau dia baik maka seluruhnya itu baik, kalau dia rusak maka seluruhnya akan rusak.
Dulu sebelum tahun 2000 banyak orang yang tidak mampu memahami hadisnya Nabi ini. Mana ada segumpal daging kalau dia rusak, kok rusak semuanya? Ya buktinya sekarang kalau ada orang kena penyakit jantung itu kan ya mereteli semuanya itu. Walaupun wajahnya tampan, cantik, kalau daging itu bermasalah, ya semuanya akan bermasalah. Kalau dia baik, semuanya akan menjadi baik. Nah, orang dulu itu memahaminya gimana ya? Nabi kok menyampaikan ada segumpal daging di dalam diri kita, kalau dia baik maka semua akan baik. Coba semua fisik kita baik, sehat, tapi kalau jantung kita itu sakit, apa semuanya nggak jadi masalah? Ketika jadi masalah, ada yang pasang ring, ada yang ini, ada yang itu. Ini yang dimaksud oleh Nabi. Maka kita disuruh menjaga yang namanya al-hima, cagar yang dititipkan Allah kepada kita. Oke. Kalau cagar itu rusak, semuanya akan jadi rusak. Yang ada di dalam diri kita wahyal qalbu, namanya adalah hati. Hati bisa diterjemahkan dalam bentuk fisik namanya lever, dalam bentuk fisiknya lagi namanya jantung. Kita fisiknya sehat, suka olahraga, tapi dalamnya ini rusak. Ada masalah sedikit saja, semuanya akan jadi masalah. Minimal orang itu stroke, minimal stroke. Kalau sudah stroke itu sudah jadi masalah yang segumpal daging ini orang nggak bisa berpikir. Yang tadinya cerdas akhirnya lemot. Yang tadinya gagah bawa tangannya sendiri aja nggak bisa. Kan saya sering menyaksikan orang-orang yang gagah, kalau belum bermasalah segumpal daging itu orang lewat sasak. Nah akhirnya kalau sudah hatinya itu jadi rusak, maka semuanya jadi masalah. Makanya Allah itu ya melalui Nabi Muhammad ini memberitahu kepada kita, disuruh menjaga yang namanya cagar ini yang ada di dalam diri kita, namanya hati. Jangan gampang sakit hati. Jangan dipikir jantung kita rusak gara-gara kebanyakan rokok, enggak. Jantung kita rusak itu 90% gara-gara kita enggak pernah mampu menjaga hati. Dirasani tonggone tok mangkel, dinya arek cilik marah. Nah itu kalah pilihan sama anak kecil marah. Nyalonkan kepala desa kalah dengan anak kemarin sore ya fresh graduate, nah, marah kita mangkel. Makanya hati kita akan rusak. Kalau ini sudah rusak, maka seluruh tubuh ini juga akan jadi masalah. Bisa kakinya jadi masalah, tangannya jadi masalah, pendengaran juga jadi masalah. Maka Nabi memberikan gambaran ini supaya kita harus mengembalikan hati ini menjadi baik dan normal, supaya seluruh tubuh juga jadi kembali normal. Karena yang namanya hati itu termasuk cagar yang diberikan Allah kepada kita. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya ya innal harama bayyinun wa innal halala bayyinun. Nah, halal haram itu begini. Saya itu baru memahami konstruksi berpikirnya bapak saya itu ya setelah beliau meninggal. Bapak saya itu punya sawah banyak, okay? Dan yang 200 bata ru, kalau orang di sini bilang ru, itu selalu ditanami padi untuk kepentingan makan dirinya dan keluarganya, termasuk saya. Kenapa kok yang lain-lain dijual, yang ini tidak dijual untuk makan? Jadi kalau beras kita itu habis, nah maka barulah dibawa ke penggilingan padi, itu baru masak dari situ. Bapak saya seumur hidupnya nggak pernah beli beras dari luar. Karena apa? Bapak saya menjaga kehalalan dari makanan yang dimakan dirinya dan anak-anaknya. Contoh begini, kalau kita beli beras di toko, ya,
Itu kan prosesnya dari petani. Petani itu dibeli oleh tengkulak, namanya borek kalau di Badas. Ya. Dari borek itu permainan sudah luar biasa. Terus dari borek dibawa ke selepan padi. Mulai jemurnya sampai gilingnya itu sudah banyak mafia. Sudah padi yang betul-betul murni IR64 itu dipoles, dicampur padi yang timbunan selama sekian tahun. Terus dikasih vanili, dikasih yang namanya daun pandan supaya yang apek jadi wangi. Terus berasnya itu dikemas, diberi merek namanya beras premium. Padahal itu permainan mafianya sudah luar biasa. Terus barulah dijual di toko-toko, didistribusikan. Ya, toko itu kemudian sampai ke pedagang. Itu berapa banyak hal-hal yang haram yang melekat pada beras itu. Oke. Mafia beras kan juga luar biasa. Makanya beras yang halal itu tidak bisa dikatakan 100% halal. Pasti ada subhatnya. Subhatnya bukan berbentuk fisik, tapi subhat itu dalam arti ma'aninya, maknanya, karena permainan pedagang beras juga luar biasa. Padahal beras yang kita beli dari toko yang dikemas-kemas itu tidak semuanya kan murni, tapi dia bilangnya premium. Tidak rojo lele, tapi dibilangnya rojo lele, karena rojo lelenya 40%, yang 60%-nya sudah dicampur-campur. Maka kehalalan tadi yang saya ceritakan seperti bapak saya, beras itu punyanya sendiri, nanam sendiri di sawahnya sendiri, tidak pernah disentuh oleh yang namanya mafia-mafia beras. Nah, kehalalan itu namanya halal sirfi. Yo, berasnya halal, prosesnya halal, masanya halal, dimakan juga halal. Jadi daging tumbuh di tubuh ini juga jadi daging yang kualitas baik. Oke. Makanya kalau bisa menjaga kehalalan ini, kita harus jaga. Jenengan yang punya sawah, ya paling tidak yang 100 ru itu ditanami padi untuk makan satu keluarga. Gak langsung ditebasno pilih duit. Oke, kalau tahu halalun, innal halala bayinun wa innal harama bayinun, seperti itu. Kalau yang punya peternak, ya punya bebek, telurnya jangan dijual semua, sebagian itu disimpan untuk makan diri sendiri dan keluarga. Ya, coba kalau telur sudah ada di pasaran, mulai peternaknya, ya, ayam itu peternak ayam, sampai tengkulaknya, ya, sampai yang di pasar, ya, itu sudah berapa permainan mafianya. Itu nggak bisa halalan thayyiban. Oke. Jadi kalau jenengan memilih saumpama gak punya sawah tapi punya usaha lain, beli saja beras itu dari petani di sawah. Pak, berasnya sampean saya beli ya, berapa per kintalnya? Sekian. Nah, kita seleb sendiri, kita ini sendiri. Jadi gak terlalu banyak tangan-tangan kotor yang mempermainkan beras. Sekarang berasnya gak haram, tapi permainan pupuknya yang luar biasa haram. Akhirnya beras yang kita makan kehalalannya tidak bisa murni, karena yang menjadikan kecampuran haram mafia pupuknya. Oke. Kalau jenengan yang tidak bertani mungkin tidak bisa merasakan permainan pupuk. Oke. Nah, bertani itu mau mengaliri sawah itu butuh diesel. Nah, untuk antri solarnya luar biasa, harus punya rekomendasi RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, selembar kertas untuk mendapatkan jatah solar. Nah, itu akhirnya kan jatuh yang namanya permainan, namanya mafia. Akhirnya barang-barang yang kita makan ini nggak bisa halalan thayyiban. Ya, secara hakiki tidak bisa dikatakan halal.
Nah, semuanya itu yang seperti itu namanya syubhat, ya, harus kita hindari. Ya, kita punya pekerjaan yang lain, bukan pertanian, di BCI, tak kasih kerjaan ya 20%, itu kan juga menyebabkan kehalalan kita tidak bisa halal sirfi. Halalnya akhirnya ada tambahan remeng. Maka dari yang begitu itu, harta kita ambil 2,5% untuk mensucikan harta, bukan zakat ya. Kalau zakat kan kewajiban. Supaya itu menjadi suci, menjadi bersih kembali, ambil selain zakat 2,5% untuk menghilangkan yang namanya subhat. Ya. Jual pentol ditulisi pentol daging sapi, tapi ternyata kan ya daging ayam. Makanya lama-lama penjual pentol banyak yang kena penyakit tumor, padahal nggak ikut makan pentolnya. Tapi karena membohongi publik, pentol daging ayam disebut daging sapi. Konsumennya tidak kena penyakit tumor, kanker enggak, tapi yang jual pentol kena penyakit. Karena apa? Itu daging ayam dibilang daging sapi, ya kan? Jadi perkara-perkara yang subhat ini kita tinggalkan, ya. Supaya apa? Hidup kita ini awet. Organ kita ini kalau mengikuti perintahnya Allah yang kita makan, insya Allah awet, kita dikasih umur panjang. Umatnya Nabi Muhammad kenapa umurnya pendek? Karena tidak menjaga kehormatan agamanya dan dirinya. Semuanya dimakan, pokoknya judulnya enak dimakan semuanya. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Peringatan merokok dapat menjadikan Kediri bangun bandara. Nah. Itu karena banyak orang merokok, akhirnya Kediri bisa bangun bandara Doho. Jadi terima kasih buat para perokok yang sudah bisa membangunkan orang Kediri bandara. Terus bagaimana hukumnya rokok? Rokok itu tidak ada halalnya, tidak ada haramnya. Mau dihalalkan apanya yang dihalalkan, mau diharamkan apanya yang diharamkan. Nah, sehingga di situ namanya mubah. Ya, mubah bila ditinggalkan lebih baik, bila dikerjakan tidak mendapatkan keuntungan. Itu namanya mubah. Ya bukan halal, bukan haram, ya juga bukan sunnah. Tapi nilai manfaatnya secara sosial luar biasa. Sehingga orang Kediri itu bisa bangun bandara. Karena kegemaran orang-orang di luar Kediri merokok godang garam. Jadi secara tidak langsung para perokok menyumbangkan andil yang cukup besar, bisa bangun bandara Doho. Nah ini terus dihukumi bagaimana ini? Karena rokok itu di dalamnya ada banyak kepentingan. Kepentingan orang kesehatan mengharamkan rokok karena merusak paru-paru, jantung dan sebagainya. Kepentingan orang ekonomi karena di dalamnya ada nilai ekonomi, nilai tambah yang sangat luar biasa tinggi. Pajaknya 60%, gitu. Terus di situ antara kesehatan dengan ekonomi saling bertentangan.
sehingga sama-sama tidak berani menjatuhkan hukum atau perkara pada rokok. Orang kesehatan nggak berani belak-belakan bahwa rokok itu haram, hanya dikasih peringatan, dikasih gambar dadanya orang terbelah, ya, ada yang kena itu sakit, ya. Karena apa? Secara fakta di lapangan banyak orang sekolah dapat beasiswa dari pabrik rokok, banyak juga olahraga itu dibiayai oleh pabrik rokok. Nah, akhirnya mau mengharamkan juga nggak berani. Cukai terbesar juga rokok, penyumbang devisa terbesar juga rokok. Nah, sehingga ulama pun juga bingung mau mengharamkan, nilai manfaat di luar kesehatan juga besar, okay, tapi mahdorot di dalam diri orang secara pribadi juga besar. Akhirnya kalau kita belajar ilmu usul fikih, segala sesuatu itu tergantung ilatnya. Ilat itu penyebabnya. Okay. Rokok itu sudah jadi perdebatan sejak Islam belum ada, itu sudah menjadi perdebatan, karena rokok itu sudah ada sejak Islam belum hadir, belum lahir. Okay. Dulu rokok itu sajiannya orang-orang miskin di awal-awal rokok muncul. Tapi abad ke-18, 19, 20 itu rokok mulai menjadi konsumsi orang-orang bangsawan. Dan sampai sekarang kan rokok itu, kalau kita orang kaya ngerokok grendel gitu kan nggak berani bawa grendel, bawa penamas kan nggak berani, minimal Surya, Jisamsu. Jadi akhirnya rokok itu juga menjadi alat branding diri seseorang. Kalau orang kaya datangkan orang untuk pengajian kondangan, kasih grendel, kasih godang garam merah, nggak berani, ngasihnya Surya, ya ngasihnya Jisamsu. Akhirnya rokok pun juga menjadi kelas sosial. Oke. Bagaimana kita yang ngaji kitab hadis seperti ini? Karena itu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Halal haram sudah jelas. Makanya itu berdiri di antara halal haram, juga berdiri di antara subhat, namanya makruh. Keputusan kalau makruh itu terletak pada masing-masing pribadi kalau hukumnya makruh. Kalau pribadi dulu di abad-abad ke-17 kan pernah ditanya ini survei, apa nilai manfaat kopi dan rokok. Nah, terus orang Arab menjawab, kopi itu nilai manfaatnya tinggi. Karena apa? Bisa membuat orang itu tidak pikun. Rokok itu juga membuat orang cerdas. Dibuktikan memang perokok itu cerdas. Orang ngopi itu tidak pikun. Nah, terus yang satunya lagi berdiskusi, di antara diskusi ini di zaman munculnya kopi, makanya kopi itu bahasa asalnya kan kahwah, yang menemukan kan orang Arab itu tanaman kopi. Kita kan bisa baca itu sejarah kopi, sejarahnya rokok. Ya, itu barang dagangan kelas mahal di zamannya, ya, tapi Nabi Muhammad belum lahir waktu itu sudah menjadi perdebatan. Oke. Jadi karena ada nilai manfaat di balik itu, ya sudah, ulama sendiri tidak mengharamkan. Apalagi kalau ulamanya NU semuanya merokok, mayoritas, maksudnya mayoritas. Dan dulu itu kenapa ulama NU merokoknya di Samsu? Karena berdirinya HM Sampurna itu menurut ceritanya kan konsulnya ke Mbah Khalil Bangkalan. Lah Mbah Khalil Bangkalan kan maha gurunya ulama di tanah Jawa di abad 18. Sehingga semuanya disuruh merokok. Pendiri Rokok Sampurna ke Mbah Khalil, ya nggak apa-apa kamu dan rokok, tapi dengan syarat tembakonya harus tembakau Madura. Nah, itu keterkaitan sejarahnya panjang. Sampai detik ini tidak ada ulama yang mengatakan rokok itu haram. Semuanya pura-pura tidak tahu keharamannya.
Rata-rata bilangnya makruh. Mau diharamkan penyumbang devisa terbesar. Nah, mau diharamkan ya takut sama Menteri Keuangan, terbesar itu dari rokok. Jadi itu terletak pada masing-masing pribadi. Kalau sudah namanya makruh, kalau kita merasa nggak bermanfaat, tapi kan pemilik gudang garam ditanya, kenapa bapak kok nggak merokok? Karena merusak kesehatan, kata bos gudang garam. Bosnya yang punya pabrik rokok itu loh ngomong sendiri, ya kalau ngerokok itu merusak kesehatan. Jadi itu hukumnya yang tidak jelas di dalam fikih, dalam Islam. Kalau hukum yang tidak jelas kehalalan haramnya, maka sebaiknya sebagai umat Islam ya kita tinggalkan. Saya lanjutkan ya ke hadis ke-7. Al-hadisus sabi'. Al-hadisus sabi'u, hadis ke-7. An Abi Ruqayyata Tamim bin Ausin Ad-Dari, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu, semoga Allah meridhoi anhu, yaitu Abi Ruqayyah Tamim bin Aus. Annan Nabiya, bahwa Nabi Sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ad-dinu, agama, an-nasihatu, adalah nasihat. Jenengan catat, yang dimaksud nasihat itu apa? Nasihat itu artinya berbuat kebaikan. Tetapi diterjemah dalam bahasa Indonesia itu maknanya dipersempit. Nasihat itu pitutur atau anjuran. Jadi yang namanya nasihat itu berbuat baik. Bahasa Indonesia jadi maknanya sempit, anjuran. Jadi jenengan jangan salah terjemah, karena saya banyak membaca terjemah kok terjemahnya begini, padahal yang dimaksud itu an-nasihatu, agawe bagus atau agawe becik, berbuat baik. Ad-dinun nasihatu, agama itu berbuat baik. Jenengan terjemahkan agama itu berbuat baik. Ad-dinu, ad-dinun nasihatu, agama itu adalah berbuat baik. Nah, kadang-kadang kita kan banyak yang salah terjemah. Nasihat dipikir, nasihat itu seperti ini, ya, memberikan pituah-pituah, pitutur-pitutur, anjuran. Bukan. Kulna, kami bertanya, liman, kepada atau untuk siapa? Jadi ada orang yang bertanya kepada Nabi, ya. Jadi ini Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari ini mengatakan bahwa Nabi bersabda, ad-dinun nasihatu, agama itu berbuat baik. Kulna, kami bertanya kepada Nabi, liman, untuk siapa atau kepada siapa? Qala, menjawab Nabi,
lillahi kepada Allah. Nih, kalau jenengan terjemahkan bahwa agama adalah nasihat, ya, anjuran, lillahi kepada Allah, masa nganjurkan kepada Allah. Oke. Nah, ini jangan salah terjemah, karena saya banyak membaca terjemah kok anjuran. Jadi ini berbuat baik. Jadi nasihat itu adalah berbuat baik. Qala menjawab Nabi, lillahi kepada Allah, wali kitabihi dan kepada kitab-kitab Allah, wali rasulihi dan kepada para utusan Allah, wali a'immatil muslimina, wali a'immati dan kepada para pemimpin al muslimina umat Islam, wa ammatihim dan rakyatnya, wa ammatihim dan rakyatnya. Rawahu muslimun, rawahu meriwayatkan hu hadis siapa? Muslimun, Imam Muslim. Jadi gini, saya jelaskan ad-dinun nasihatu. Saya sering mendengarkan orang ceramah itu ad-dinun nasihatu maknanya anjuran. Jadi ad-dinun nasihatu, agama itu adalah berbuat baik. Oke. Kepada siapa ya Rasul? Lillah, kepada Allah. Kalau kita paham agama, pastilah kita menghormati Allah, menghormati keputusan-keputusan Allah. Kalau ini keputusan Allah halal, berarti kita hormati kehalalannya. Kalau keputusan Allah ini haram, seperti daging babi, anjing, ya kita hormati keharamannya, ya. Kalau ini mubah, ya kita hormati sebagai hukum mubah. Kalau ini sunnah, ya sunnah. Oh, ternyata kita ini nggak bisa menghormati Allah. Ketika takdirnya bagus, kita hormati keputusannya Allah. Ketika ditakdirkan buruk untuk kita, maka kita nggak menghormati Allah. Kemudian untuk siapa lagi ya Rasul? Wali kitabihi, berbuat baik kepada kitab-kitab sucinya Allah. Jenengan kan pasti punya Quran kan di rumah. Terus Quran kalau hanya sebagai pajangan itu kan tidak menghormati, tidak ad-dinun nasihatu li kitabillah. Kadang sampai debunya tebel. Dibaca itu setiap Ramadan saja, ya lumayanlah Ramadan saja dibaca. Jadi ketika kita punya Quran, terus Quran itu tidak pernah kita baca, ya, tidak pernah kita amalkan, berarti ad-dinun nasihatu, kita nggak berbuat baik li kitabihi, untuk kitab-kitab sucinya Allah. Wali rasulihi, kepada utusannya Allah. Rasul sudah mengajarkan hal ini halal, haram, anjuran-anjurannya selalu kita pertentangkan. Selalu kita pakai bahan perdebatan dan sebagainya. Ini namanya tidak berbuat baik kepada Nabi. Contohnya wali a'immatil muslimina, berbuat baik kepada pemimpin umat Islam. Ya contohnya kemarin, orang punya pimpinan di bidang keagamaan, kiainya milih paslon A, ternyata umatnya kan juga gak milih. Nah, pemimpinnya milih ini, ternyata rakyatnya tidak mau ngikuti pemimpinnya. Nah, ini kan tidak berbuat baik namanya. Bukan, artinya kita tidak paham bahwa ad-dinun nasihatu, agama itu artinya kita berbuat baik. Nasihat itu berbuat baik. Nah hari ini pemimpin umat Islam, ya untuk sementara kan si gemoy, si sementara
Ini makanya ada kaitannya. Kalau yang dipilih rakyat yang nomor 2, ya sudah, itu berarti ad-dinun an-nasihatu li ammatil muslimina, untuk pemimpin umat Islam, wa amatihim, dan rakyatnya. Rakyat yang milih nomor 1, paslon 1 atau 2 yang kalah, ya harus hormat, karena dia paham dengan ad-dinun nasihatu. Bukan paslon yang didukung kalah terus ngamuk-ngamuk, itu artinya tidak paham ad-dinun nasihatu. Ini yang dimaksud oleh Nabi seperti itu. Kan kita kemarin pesta katanya demokrasi, ya, memilih calon pemimpin. Ya, ada orang yang memilih paslon A, paslon B, paslon C. Ternyata yang menang B. Yang A sama C harus hormat, karena ad-dinun nasihatu. Kalau orang tidak hormat, tidak paham ad-dinun nasihatu, berarti kemarin orang-orang yang memilih itu atas nama demokrasi, itu bukan demokrasi, berarti membela orang-orang yang mencari kekuasaan. Nah, wa amatihim itu artinya kalau dia tidak legowo, dengan adanya yang menang dan kalah itu, akhirnya yang di bawah bentrok, berarti mereka kemarin tidak paham demokrasi, juga tidak paham ad-dinun nasihatu. Berarti pertanyaannya, kalau tidak paham, berarti kemarin mereka itu hanya membela orang-orang yang berebut kekuasaan, tidak memilih pemimpin. Wali ammatil muslimina wa amatihim. Ya. Sebenarnya jenengan kemarin dukung orang yang berebut kekuasaan atau memilih pemimpin. Kalau sama-sama punya suara kok. Berarti yang suaranya kecil kita hormati, yang suaranya besar ya kita hormati. Gak perlu marah-marah, karena itu keputusan rakyat. Wali ammatihim itu kan rakyat. Ketua-ketua partai harus legowo, gak perlu marah-marah. Kalau kalah marah-marah itu gak paham ad-dinun nasihatu. Makanya Nabi jauh-jauh hari itu memberikan teladan ad-dinun nasihatu. Wes gak usah bengok-bengok, timbangnya digotong nanggone UGD, gitu. Oke, paham ya dengan ad-dinun nasihatu? Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Jadi jangan salah paham, ad-dinun nasihatu, agama itu berbuat baik. Kalau jenengan paham agama apapun sebenarnya. Orang Islam kan ya harus paham agama Islam, berbuat baik sebagaimana yang diajarkan oleh Allah. Termasuk kepada pemimpin. Ya sudahlah, kalau yang kalah nggak perlu membuli yang menang. Ini ad-dinun nasihatu. Yang menang tidak perlu merendahkan yang kalah, karena yang suaranya sedikit pun itu kan juga didukung rakyat. Jadi rakyat yang suaranya terkecil, ya, yang kecil bukan yang besar, ya harus menghormati yang suara terbanyak. Yang banyak pun ad-dinun nasihatu, menghormati suara yang kecil. Kalau sudah keputusan bersama, ya semuanya harus bergabung, yang kecil yang besar pun bergabung. Wa amatihim, rakyatnya harus bergabung. Oke, waalaikumsalam. Oh, nggih.
Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Oke. Oke, jadi ada pertanyaan tapi nggak usah nyebut merek nggih, karena masuk YouTube. Oke. Jadi tadi saya sebutkan berkarbonasi. Oke. Oke, ini kan mereknya yang jenengan sebut tadi diantaranya. Jadi yang berkarbonasi bisa menguap dan sebagainya, itu kalau menurut fikih, usul fikih, itu juga belum jelas kehalalannya. Contohnya begini lagi, ada es krim, es itu kan jauh enak loh, terus diberi warna-warna coklat, warna-warna merah. Ternyata setelah ketahuan warna-warna merahnya itu dari kutu, terus di blender. Nah, makanya kadang-kadang kan ada anak kecil, kita pun yang dewasa makan es krim tertentu ternyata alergi. Nah, setelah diteliti oleh ahli kimia, oleh orang-orang farmasi, ternyata bahan perwarnanya adalah sesuatu yang mendekati tidak halal. Nggak halal. Contoh lagi yang lain. Kita ini kan ngetren sekarang air putih nggak pernah godok sendiri di rumah. Apalagi yang kota besar nggak mungkin godok sendiri karena airnya sudah tercemar sumbernya. Otomatis kan beli galon. Nah, kita beli air minum kemasan galon itu subhatnya juga tinggi karena galonnya itu kan hukumnya juga tidak jelas. Tapi bahannya itu hampir sama dengan bahan yang digunakan oleh kita punya teras, itu kan ada polikarbonat. Tahu polikarbonat kan? Dan bahannya mirip itu. Kalau bahannya mirip itu, berarti kan mengandung sesuatu yang berbahaya menurut ilmu kimia. Berarti kalau kita tahu seperti itu, ya jangan minum seperti itu. Tapi jangan menghukumi secara umum kepada orang lain, karena yang begitu juga dibela oleh orang lain. Ya kan? Seumpama ada penelitian bahwa minum yang begini, kemasan begini ini tidak sehat, ya sudah, itu kita kalau sudah mendengarkan penelitian seperti itu, berarti ya kita tinggalkan produknya. Contohnya, kita minum es kok batuk, oh es itu berarti ada campurannya sari manis, berarti ya sudah, kita sudah dikasih kode sama Allah, tenggorokan kita sakit, batuk, berarti besok jangan datang lagi beli es itu. Kita pergi ke rumah makan, terus di rumah makan itu ternyata habis makan kita kena alergi begini. Nah, ya jangan kembali ke sana. Berarti Allah memberikan jawaban kepada kita nggak cocok makan di sana sebagai seorang muslim. Ya mungkin ada bahan yang tidak halal yang disembunyikan oleh produsennya. Jadi kehalalan itu berubah jadi haram atas nama bisnis. Diwarna-warni itu kan demi kepentingan bisnis, bukan demi kepentingan kesehatan. Kedua, demi kepentingan gaya hidup. Nah, kemudian gaya hidup. Dulu itu simbolnya orang kaya. Di zaman saya kecil itu punya kulkas di rumah.
Orang tua saya, nenek moyang saya belum punya kulkas tahun 70 ke 80 itu. Kalau main ke rumah teman ada kulkas, ya disuguhi yang namanya air botolan dingin itu. Rasanya luar biasa nikmat. Tapi sekarang menghindari, kita ini menghindari karena apa? Begitu minum langsung pilek. Ya. Akhirnya ditambah rasa-rasa. Ya sudah. Contohnya pisang goreng aja. Ya, pisang goreng harus enak, pisang digoreng. Tambah rasa-rasa, terus tambah putih-putih, coklat-coklat merah-merah, tambah bubuk-bubuk. Sampai ketagihan. Pisang goreng ini gak enak. Yang ditambah-tambah itu loh yang menyebabkan subhat. Pisang goreng digimbal pakai tepung sudahlah. Terus dikasih yang mayones, yang macam-macam, ya itulah yang menyebabkan nanti kita terjerumus dalam perkara subhat. Oh, yang namanya beras saja kita terjerumus subhat, apalagi di luar beras. Air saja kita terjerumus ke subhat, apalagi di luar air. Sehingga nguap geleken. Terus kita memahami begini, wah kalau saya masuk angin Gus minum ini langsung keluar anginnya, karena berkarbonasi. Sing metu dudu angine, karbone sing metu. Oke. Jadi sebenarnya simple, kita memahaminya simple. Tapi kadang kita itu diberi hal-hal yang mudah oleh Allah dipersulit. Oke, sementara kita lanjutkan ke hadis berikutnya, oke? Karena itu sebenarnya kita menghadapi hal-hal yang ini di masyarakat kan banyak yang mudah dipersulit. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus samin. Hadis ke-8. Ini lanjutannya, jawaban pertanyaan tadi ada di sini, nggih. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu, semoga Allah meridhoi, anhuma, Ibnu Umar dan Umar, karena ini sama-sama sahabat. Anna Rasulullahi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, umirtu, aku diperintahkan, an, untuk uqatila, memerangi, an-nasa, manusia, an-nasa, manusia, hatta, hingga, yashhadu, mereka bersaksi, alla ilaha, bahwa tiada Tuhan illallahu, kecuali Allah, wa anna, dan bahwa Muhammad, dan Nabi Muhammad, Rasulullahi, utusan Allah,
wa yuqimu, dan mereka mendirikan as-sholata, sholat, wa yu'tu, dan mengeluarkan az-zakata, zakat, Faiza, jika fa'alu, mereka melakukan zalika, hal itu, asomu, maka mereka akan dilindungi minni, olehku, dima'uhum, darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, illa, kecuali bihaqqil islami, bihaqqi, dengan hak al-islami, Islam, wa hisabuhum, wa hisabuhum, dan perhitungan mereka, alallahi ta'ala, pada Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslimun, rawahu, meriwayatkan hadis siapa? Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Oke, saya jelaskan hadis ini tentang hurmatul muslim. Ya, ini kehormatan orang Islam. Yang dimaksud oleh Nabi di dalam hadis ini, memang Nabi diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak bersahadat supaya bersahadat. Tetapi kalau orang itu sudah bersahadat, kita nggak boleh memerangi. Gara-gara beda politik terus diperangi. Ya. Orang sekarang ini kan banyak yang nggak paham anjurannya Nabi. Kita contohnya punya pemerintahan Indonesia, kita punya dasar hukum sendiri, dasar negara sendiri, namanya Pancasila. Orang lain yang beda politik sama kita, mereka menyebut pemimpin kita itu tauhid. Mereka bisa mendefinisikan itu dari mana? Nabi saja jelas-jelas melarang. Lek wis maca syahadat itu diperangi saja nggak boleh, apalagi dibunuh. Bayangkan, hanya beda pandangan politik kita membunuh orang. Pemimpin yang benar disebut tauhid. Nah, mereka yang ngebom itu mengklaim dialah yang paling benar. Mereka yang membunuh orang mengklaim yang paling paham agama. Padahal Nabi menjelaskan ad-dinun nasihatu. Di mana mereka paham agama kalau begitu caranya? Toh ujung-ujungnya mereka yang nggak paham agama, mereka maunya politik atas nama agama. Ujung-ujungnya agama itu sebagai alat penindasan. Ya. Kita belajar dari abad ke abad, mulai abad ke-5 ke sini. Ujung-ujungnya agama itu sebagai alat penindasan.
Makanya orang kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, apalagi sudah mau sholat, apalagi sudah mau mengeluarkan zakat, sampai mau berangkat haji, itu juga harus dilindungi hak-haknya. Memberikan keputusan hukum pun itu harus betul-betul atas pertimbangan yang luar biasa. Kalau di zaman Nabi, pemimpin tertingginya itu semuanya ada di tangan Nabi. Kalau hari ini berarti pemerintah, pemimpin itu adalah pemerintah. Contoh, kalau kita ad-dinun nasihatu, Ramadan, kalau kita paham bahwa pemimpin itu adalah pemerintah, maka untuk menentukan satu Ramadan, ya harusnya kita ngikut pemerintah, bukan ngikut organisasinya sendiri-sendiri. Jadi aimatil muslimina wa amatihim itu, pemimpin sekarang itu adalah pemerintah. Makanya untuk menentukan satu Ramadan, seharusnya seperti organisasi besar NU, Muhammadiyah dan yang lain, itu kan memberikan informasi kepada pemerintah, ini, tidak memutuskan. Nah, ini malah jauh-jauh hari sudah memutuskan Ramadannya tanggal sekian, tanggal 11. Nah, terus gimana? Nah, ini akhirnya berbeda-beda. Akhirnya kan muncul paham-paham yang lain. Muslim taat, walaupun taat dia, tapi kalau beda pandangan dengan saya harus diperangi. Terus mereka ketika disebut teroris ternyata marah. Ya sebenarnya kan kalau kita paham ad-dinun nasihatu kan nggak perlu seperti itu. Kalau kita mau berpolitik ya politik yang cantik, nggak perlu marah-marah, ya nggak perlu marah-marah di medsos dan sebagainya. Hartanya kita lindungi, apalagi nyawanya juga kita lindungi dengan hak-haknya Islam. Karena hisabnya itu adalah nanti di tangan Allah. Memvonis kita menuduh orang lain kafir itu, kita sudah dianggap tidak paham ad-dinun nasihatu. Ono wong soleh dituduh kafir, ada orang soleh dituduh musyrik dan sebagainya. Ketika mereka yang membunuh banyak orang, mereka mencari pembenaran bahwa perbuatannya itu yang paling benar. Islam itu mengajarkan ini al-hurmatul muslim, ya, kehormatan orang Islam itu sangat dijunjung tinggi. Masa orang Islam juga ngobrol keburukannya orang Islam sendiri? Contoh begini, kalau kita berbangsa, ya, kita punya pemimpin. Setelah terpilih orang lain ngobrol-ngobrol kepribadian orang itu, masa pantas? Ya, sudahlah, orang itu sudah terpilih oleh rakyat jadi pemimpin, terus dicari-cari kesalahannya, cari ijazahnya palsu, macam-macam. Itu kan nggak paham dengan hadis ad-dinun nasihatu. Nggak perlu wis jadi pemimpin, ya wis lah. Bah iku mang ijazah palsu lah, bah ini itulah. Kalau memang palsu kan ya dari awal sudah ada penyeleksi yang pertama. Seharusnya bukan menggugat pribadinya presiden, tapi yang gugat dulu yang meloloskan. Nah, ternyata diloloskan ke apanya? Nah, ini loh, ad-dinun nasihatu. Karena nasihat itu diterjemahkan maknanya sempit dalam KBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nasihat itu anjuran, bukan nasihat dalam bahasa Arab aslinya itu berbuat baik. Nanti kalau yang menang dibully sama yang kalah-kalah itu, wah dituduh ini, dituduh itu, ya. Nah itu kan nggak paham ad-dinun nasihatu juga. Contohnya kalau kita kembali ke sini, yang namanya umat Islam, kita jelas-jelas Islam kok. Kembali ke amatil muslimin, ya, rakyat yang Islam dalam ad-dinun nasihatu. Calon yang menang itu menurut quick count kan partai-partainya dewi, duit-duit dewi, yang lain kan numpang partainya orang lain. Kalau ini partai-partainya sendiri, uang-uangnya sendiri, menang itu wajar.
Apa yang salah? Ad-dinun nasihatu, ya nggak salah. Pantas kalau dia menang, ya, karena dia paham bahwa memerangi segala sesuatu itu juga butuh pertimbangan hukum. Kalau tidak ada landasan syariatnya, kita nggak boleh memvonis orang sembarangan. Mungkin sampai hadis ini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan ke hadis berikutnya. Al-hadisut tasi'u, hadis ke-9. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sokhrin. Jadi nama aslinya Abu Hurairah itu Abdurrahman bin Sokhr. Oke, itu nama aslinya Abdurrahman bin Sokhr, tapi nama populernya Abu Hurairah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sokhrin, Abdurrahman bin Sokhr radhiyallahu, semoga Allah meridhoi, anhu, Abi Hurairah, qala, berkata Abu Hurairah, sami'tu, aku mendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ma, apa yang nahaitu, aku larang, kum, padamu. Jadi ma nahaitukum, apa yang aku larang padamu. Kalau mana berkata ma artinya apa yang, nahaitu, aku larang, kum, padamu, anhu, darinya, fajtanibuhu, hendaklah kalian hindari, wama, dan apa, amartukum, yang aku perintahkan, kum, pada kalian, bihi, dengannya, faktu, hendaknya kalian laksanakan, minhu, darinya, mastatoktum, sebatas kemampuan kalian,
Fa innama sesungguhnya ahlaka kehancuran alladzina orang-orang min qablikum sebelum kalian kasrotu terlalu banyak masa ilihim mereka bertanya wahtilafuhum dan mereka menyelisihi ala kepada ambiyaihim nabi-nabi mereka rawahul Bukhariyu rawahu meriwayatkan hadis siapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Jadi ini dari Abu Hurairah, Nabi itu bersabda, apa-apa yang aku larang padamu maka tinggalkanlah atau jauhilah, apa-apa yang aku perintah maka laksanakanlah. Jadi kalau larangan itu wajib ditinggalkan 100% seluruhnya. Kalau perintah, Nabi mengatakan lakukan sebatas kemampuanmu. Oke. Contohnya kalau sholat mampunya sambil duduk ya sudah duduk, mampunya sambil tidur ya sudah tidur, mampunya sambil ketap-ketip gini aja ya sudah. Nah ini bedanya kita kalau memahami sabdanya Nabi bahwa kalau yang dilarang harus ditinggalkan sepenuhnya, kalau yang diperintah melakukannya boleh sebatas kemampuan. Oke, contohnya kalau Nabi itu sholat malam 1 rakaat 5 juz, jenengan cukup kulhu saja sebatas kemampuan. Kalau jenengan membaca 5 juz itu berarti punya keinginan ingin nyaingi Kanjeng Nabi. Ya. Jadi kita itu kalau beribadah ya sebatas kemampuan. Nanti kalau nggak sebatas kemampuan, tiba-tiba jenuh. Nabi ketika membaca Quran Ramadan 30 hari ya 30 juz khatam. Jenengan khatam 1 bulan 1 juz ya luar biasa. Nah, kalau khatam 30 juz atau lebih, oh berarti ini pingin nyanyi Kanjeng Nabi. Sudah dibilangi sebatas kemampuan. Nabi mengisyaratkan umat terdahulu itu rusak gara-gara kakean takon. Oke. Terlalu banyak bertanya. Contohnya umat Nabi Musa disuruh nyembelih sapi. Sapinya warna apa Nabi Musa? Putih apa hitam apa kemerahan? Ya sudah putih. Putih ada seleret-seletnya keemasan enggak? Kan gitu. Ya contoh saja kalau jamaah saya perintahkan sampai puasa ya, terakhir puasa itu nyembelih ayam. Ayamnya warnanya apa Gus? Putih mulus mboten? Nggih, putih mulus. Sing enten wiring kuningnya mboten Gus? Iya, wiring kuning. Akhirnya kan lama-lama berat sendiri. Sajane memang ketika diperintah nyembelih ayam ya sudah nyembelih ayam, pura-pura bego itu lebih baik. Dapat ayam apapun di jalan ya itulah yang diperintah karena perintahnya nyembelih ayam. Perkara hukum jadi berat karena kita terlalu banyak bertanya. Seperti umatnya Nabi Musa, kakinya yang bagaimana? Sing lencir apa enggak? Nah, ya.
Makanya kalau tanya apa-apa jangan terlalu berat, nanti memberatkan karena umat terdahulu itu rusaknya karena terlalu banyak tanya, banyak demo. Oke. Kemudian hancurnya umat-umat terdahulu karena nggak manut dengan nabinya. Kenapa sih orang dulu itu ilmu kesehatannya minim, tapi orang-orang terdahulu itu nenek moyang kita nggak ada yang sakit? Sekarang ilmu kesehatannya luar biasa. Sekarang dokter aja sudah dipisah-pisah. Dulu itu dokter loro untu, pilek, kupingnya kelebon kacang hijau putune, itu dokter umum. Sekarang putune kelebon kacang hijau kupingnya itu dokternya THT, ya kan? Putune gudiken dokternya sudah kulit. Biyen itu sembarang ya dokter umum. Sekarang di kota-kota. Dulu merawat wong lahir, hamil semuanya bidan. Orang perlu SPOG. Tambah lancar, orang sesar-sesaran. Nah, ini karena terlalu banyak tanya. Makanya umat Islam itu begini, kata Nabi, Islam itu mudah, jangan dipersulit. Ya. Makna dari mastatoktum itu sebatas kemampuan. Mampunya sholat malam itu seminggu sekali, ya sudahlah seminggu sekali, nggak usah memaksakan setiap malam. Mampunya sebulan sekali, ya sebulan sekali. Gak usah memaksa kayak ulama yang alim alamah, kan gitu. Nanti kalau pagi-pagi tengengen sambat, ya Allah gara-gara terlalu banyak sholat malam, ya leher saya ini tengengen, kan gitu. Jadi hal-hal yang mudah jangan diperumit, yang rumit harus dipermudah. Ciri orang kalau idiot itu kan perkara yang mudah dipersulit. Ini ciri orang idiot sejak zaman kuno sampai hari ini. Ciri orang yang paham agama Islam itu orangnya sangat toleran. Nah, meninggalkan itu lebih mudah daripada melaksanakan. Kenapa sudah dilarang kok nggak mau meninggalkan? Wis dikandani mangan babi haram, anjing haram, makan babi makan anjing haram. Terus coba-coba bikin konten makan babi dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan sate babi baca doa begitu. Ketika ditangkap polisi menyesal. Nah, itu kan sudah perkara yang sulit harusnya dipermudah, yang mudah dipersulit. Makanya orang kalau paham agama itu cirinya pasti toleran. Orang ini belum bisa ngaji, ya nggak usah divonis kamu bukan orang yang soleh, ya. Akhirnya nanti malah nggak mau ngaji, mutung nantinya. Oke, jadi kita jangan mempersulit perkara-perkara yang sulit, apalagi perkara-perkara yang mudah, harus dipermudah. Pakai baju itu harus begini, yang syar'i. Jilbab harus begini, yang syar'i. Ujung-ujungnya syar'i itu kepentingan bisnis. Contohnya tentang aurat saja, tentang aurat ini. Ulama kan sepakat aurat itu tertutup semua ketika kita sholat. Tapi di luar sholat kan tidak sepakat semuanya. Ada yang boleh membuka aurat terbuka. Contohnya kan begini, kalau kita bicara nasional, banyak orang mengkritisi Profesor Doktor Quraish Shihab. Ini ulama anaknya nggak menutup aurat. Loh, kalau saya nggak apa-apa sih. Wong aurat yang ditutup kesepakatan ulama itu ketika sholat, ketika beribadah. Di luar itu kan banyak masih berselisih. Sebagian mengharuskan tutup aurat, sebagian boleh tidak pakai tutup. Yang dimaksud aurat itu yang bagaimana? Perempuan kalau masih cantik, muda, itu auratnya lebih banyak daripada perempuan yang sudah tua, orangnya sudah kewut. Itu kan auratnya di mana? Digelar ya kan sing wasi. Ya.
Jadi aurat itu berbeda pemahamannya, makanya jangan dipersulit. Profesor Dr. Quresia itu sudah punya pemahaman yang luar biasa, sehingga pakai paham sih komentari. Ya terkadang juga begini, saya di sini, loh, anak Gus Fit kok gak jilbaban? Ya nggak apa-apa, memang nutup aurat yang sepakat bersama semua ulama itu ketika sholat. Di luar sholat itu kita harus memberikan kepantasan sosial. Dan jilbaban tapi leting peletet bagaimana? Semua organ tubuhnya menonjol. Itu lebih telanjang daripada orang telanjang. Kalau cuma kelihatan rambutnya aja kok dipermasalahkan, itu yang menonjol organ tubuhnya. Nah, iya kan? Jadi karena mempermasalahkan hal seperti itu, sampai-sampai ini karena tidak toleran, kelompoknya dia menyebut kalau perempuan ukhti, kalau laki-laki akhi. Kalau orang lain nggak ngikuti dia marah-marah. Antum. Sekarang kan ngetren kata-kata antum. Ya dulu orang kita itu kan kalau Jawa menyebutnya mas, mbak. Sekarang beda, akhi, ukhti. Kalau temannya nggak ikut bilang akhi, ukhti, naik pitam. Ya bahasa Arabnya akhi, ya kang mas, ya kan, ukhti, ya mbak, kan begitu. Kenapa jadi masalah? Hari ini kan jadi masalah itu. Bilang kamu nggak boleh, antum. Dia yang ngomong sampean, kon, awakmu, Riko, Peno, kan juga begitu. Kalau orang Sunda kan sama, kamu, ya, sia, dia, ya nggak apa-apa. Sekarang berbeda kata-kata saja sudah marah. Makanya orang ini berarti tidak paham dengan perintahnya Nabi, mas tato tum, ya. Baju kalau nggak mirip orang Arab katanya nggak syar'i. Dulu Abu Jahal pakai apa? Dalam sejarah pakai jubah kan? Kan nggak pernah pakai batik Abu Jahal. Berarti orang yang pakai jubah itu berarti niru Abu Jahal. Makanya kandhanane ndablek, angel tuturane. Kita yang pakai batik itu justru bangga, kita yang nggak niru Abu Jahal. Bangsawan zaman jahiliyah dulu pakai jubah. Makanya sampai sekarang orang Arab jubah itu menunjukkan kelas sosialnya. Ya, tidak semua orang Arab boleh pakai jubah. Ya, hanya raja dan keluarganya. Makanya saya bilang kalau sampai pakai jubah niru orang Arab berarti sampai niru Abu Jahal. Makanya Gus Dur itu dikit-dikit gitu aja kok repot. Agama jangan dipersulit. Nanti kalau mempersulit, kita mempersulit akan dipersulit oleh Allah. Dan nanti Ramadan kalau ada orang makan rokan di jalan ya biarin aja. Gak usah dikomentari. Ini poso kok rokan nang dalan. Berarti yang komentari kan belum paham agama. Oke, ada pertanyaan? Kira-kira paham apa yang dimaksud oleh Nabi di dalam hadis ini? Makanya inilah kehebatan Imam Nawawi mampu memilih hadis-hadis yang jami'ul kalim, cekak aos, ya, singkat padat. Jadi Nabi kalau bersabda singkat padat tapi bisa dimaknai satu hadis satu buku. Tidak terasa kita sudah sampai di hadis ke-10 ini besok. Nggih, monggo Pak, silakan. Ini hadis yang 8. Nggih.
qala umirkan uqatilan nas hatta yashhadu la ilaha illallah. Jadi apa namanya, orang-orang diperintahkan yang apa namanya yang tidak boleh dibunuh, diperangi orang-orang yang mengucapkan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ada hadis yang lain, la ikrah fiddin, artinya tidak ada paksaan di dalam agama. Jadi antara tadi ini an uqatilan nasat asyhadu an la ilaha illallah. Dengan la ikrah fiddin itu gimana? Oh iya. Jadi itu di Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Dulu itu kan ada seorang sahabat, dia dan keluarga yang lain sudah masuk Islam. Terus anaknya tidak mau masuk Islam. Terus sahabat itu bilang begini, kalau kamu nggak mau masuk Islam, saya bunuh kamu. Nah, ya kan? Terus akhirnya karena ancaman bapaknya kepada anaknya didengar Nabi, akhirnya Allah menurunkan ayat la ikraha fiddin. Jadi Islam itu tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk Islam. Tapi Nabi itu maksudnya di zaman dulu asbabun nuzul sama asbabul wurudnya ini ya, orang dulu itu kan di zaman Nabi itu kan selalu diintimidasi. Kalau zaman sekarang ya diteror dan sebagainya. Nabi tidak pernah mendahului, yang mendahului rata-rata orang kafir Quraisy. Sehingga Nabi mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi kalau mereka sudah mengucapkan, maka asomu, lindungilah mereka, minni, dari aku. Jadi minni itu artinya suruh melindungi, sebagaimana Nabi melindungi mereka. Jadi kaitannya dengan la ikraha fiddin itu karena ada peristiwa satu keluarga sudah masuk Islam, hanya satu anaknya yang tidak masuk Islam. Akhirnya Allah menurunkan ayat itu. Bagaimana kalau satu keluarga sudah mu'alaf, tapi hanya satu yang tidak mau mu'alaf, itu tidak boleh dibunuh. Karena ayat tadi sudah turun la ikraha fiddin. Akhirnya itu kan dikategorikan, diklasifikasikan, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Ya, jadi keterkaitannya dengan ayat itu berbeda asbabun nuzulnya dengan asbabul wurudnya hadis ini. Kalau la ikraha fiddin, karena satu keluarga sudah masuk Islam, tinggal satu orang belum Islam, terus dipaksa dan diancam kalau nggak masuk Islam dibunuh, sehingga Allah menurunkan ayat la ikraha fiddin. Contoh, kalau sekarang kita jenengan sudah ngaji, kalau ada anaknya yang nggak mau diajak ngaji, ya jangan dipukuli. Contohnya sebagai apa, kita hari ini dalam kehidupan sekarang, bapaknya, ibunya sudah ngaji, kakaknya sudah ngaji, tinggal satu anak yang kecil nggak mau ngaji. Kalau kamu nggak mau ikut bapak, nak, kamu nanti dipukulin sama bapak, digebui. Nah, itu tidak boleh, ya. Jadi hadis ini judulnya sebenarnya hurmatul muslim. Jadi kehormatan orang Islam itu harus kita jaga. Oke. Kalau sudah disebut Islam, kampung Islam, ya nggak boleh dibom. Orang Islam kok ngebom masjid, itu kan tidak menjaga kehormatan umat Islam. Orang Islam kok ngebom kiai. Itu kan di Syria itu ada orang sepuh, ulama besar namanya Ramadan Buti, 90 tahun, guru besar, pekerjaannya hanya nulis dan ngaji di masjid, dibunuh dan dibom. Nah, ini hadis ini yang menjelaskan seperti itu, tidak boleh. Ono wong ngaji istighosah dibom.
Katanya nggak ada di zaman Nabi itu, dibom. Nggak jenggotan katanya nggak ikut sunnah Nabi, dibom. Celananya nggak ikut cingkrang, dibom. Nah, maksudnya hadis ini seperti itu. Hak-hak Islam itu harus dilindungi. Oke. Oke, masih ada. Oh, sudah lewat 2 menit. Oke, nanti kita lanjutkan di pertemuan besok. Itu hadis ke-10. Cepat ini, nanti berapa kali sudah khatam ya. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa-apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa barokah manfaat di dunia dan akhirat. Sebelum saya tutup, saya mau beritahu pada jamaah yang ada jadwal ngaji hari Sabtu itu libur dulu karena masih ada kegiatan pemilu. Ini kan masih banyak teman-teman yang KPPS belum pulang dari TPS-nya masing-masing. Dan yang akad, ngaji akad hari Minggu juga libur karena itu bersamaan juga di sini ada ngaji. Nah, nanti kalau ngaji berarti nggak bisa melaksanakan ngaji karena juga ada ngaji. Oke, jadi pengumumannya belum diumumkan, tapi yang akad sudah tahu kalau mau libur. Itu namanya sudah ma'rifatullah. Gurung diumumna wis malah tahu sudah ngaji. Oke, jadi liburnya Sabtu itu karena ini banyak masih kegiatan pemilu, suasana pemilu. Oke, teman-teman itu kasihan nanti. Oke, jadi yang ini kan ada yang nggak ikut hadir, nanti saya umumkan di grup masing-masing. Oke. Jadi hanya Sabtu Ahad besok itu yang ada ngaji Sabtu Ahad, untuk sementara libur dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa rabbina bil khilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.